Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Salam sehat, salam penuh sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan belajar tentang satu topik. Kita ambil nats Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Mazmur 12 ini dituliskan oleh Daud. Daud adalah pribadi yang dikenan oleh Tuhan karena Daud melakukan kehendak Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Ia menuangkan sebuah penulisan yang diizinkan oleh Tuhan tertulis di dalam Alkitab menjadi janji buat saudara dan saya. Janji Tuhan adalah murni. Apa itu murni? Murni itu berbicara tentang suci, murni itu berbicara tentang sejati, murni itu berbicara tentang segala sesuatu yang tidak tercampur. Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus, tidak berhenti sampai di situ janji Tuhan adalah murni. Tetapi di ayat 8 Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menggenapi yang Ia janjikan. Seluruh janji Tuhan yang diberikan kepada kita semua sebagai pengikut, sebagai umat Kristiani, semua janji yang Tuhan janjikan akan Tuhan genapi indah pada waktunya. Di masa sukar, masa sulit, tidak ada satupun yang bisa membatalkan yang Tuhan janjikan bagi umatnya. Pertanyaannya, apa yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai pengikutnya? Yeremia 29 ayat 11 menuliskan kepada kita bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan berjanji bahwa Tuhan merencanakan rancangan yang indah, memiliki masa depan yang baik setiap kita ada di dalamnya. Kalaupun kesulitan, kesukaran diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, tujuannya adalah melatih iman, harap, kasih kita tetap fokus kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 menuliskan kepada kita bahwa seluruh permasalahan badai gelombang kehidupan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita tetap fokus kepada janji Tuhan, tidak fokus kepada permasalahan, Tuhan itu berbicara kepada kita, seluruh pencobaan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita tidak pernah melampaui kekuatan yang ada pada kita. Bahkan Tuhan berjanji, Tuhan adalah yang setia, Ia akan memberikan jalan keluarnya bagi setiap kita. Bapak Ibu dan hadirin yang terkasih di dalam Kristus, tidak berhenti sampai di situ. Roma 8 ayat 28 menuliskan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyertai seluruh kehidupan kita. Ia turut ambil bagian di dalam setiap permasalahan kita. Tujuannya itu adalah melatih iman percaya kita terhadap Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga kita akan merasakan dan kita mengalami begitu nyatanya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, tidak berhenti sampai di situ. Tuhan juga adalah Tuhan yang berjanji bahwa Tuhan adalah sanggup mengubahkan dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Karena Ia adalah Iya dan Amin. Karena Dia adalah yang awal, Dia adalah yang akhir. Dia adalah pemegang kendali. Seluruh kesulitan, seluruh permasalahan, badai gelombang kehidupan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, jangan fokus badai. Mari tetap fokus kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi kebaikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, apa kata Alkitab kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya? Kita ini merupakan anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus. Dan status kita di mata Tuhan, bahwa kita ini merupakan biji matanya Tuhan. Biji matanya Tuhan itu begitu berharga sekali. Sehingga kalau situasional diizinkan menjamah kita, maka Tuhan akan tampil untuk membela kehidupan kita. Meskipun Tuhan itu ngomong kita ini biji matanya Tuhan, bukan berarti kita boleh arogan, kita boleh hidup semau gue, tentu tidak begitu Bapak Ibu. Di tengah-tengah pandemi Corona merupakan sesuatu yang mengglobal, bukan hanya di kota kita, bukan hanya di negeri kita, melainkan
seisi bumi ini mengalami tekanan daripada virus corona. Jangan arogan bahwa kita proteksi Tuhan yang sempurna. Tuhan menyertai kehidupan kita, pagar kudus Tuhan melindungi kita. Lalu kita mengabaikan seluruh apa yang menjadi tanggung jawab kita. Menghadapi pandemi corona, kita harus menjadi pribadi yang bijak, mengikuti protokol yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Rajin cuci tangan, beraktivitas di luaran pakai masker, dan setiap kali pulang ke rumah, maka kita harus mandi dan keramas. Seluruh pakaian yang kita pakai, taruh di tempat cuci, langsung direndam dengan rinso. Agar semua kuman yang kita bawa pulang itu, semua terselesaikan di dalam perendaman sabun ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, percaya itu berbicara tentang beriman. Percaya saja tidak cukup. Yakobus 2 menuliskan kepada kita ayat 21 bahwa iman harus disertai dengan perbuatan atau disertai dengan tindakan. Kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memiliki daulat atas seluruh kehidupan kita. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Tuhan melakukan seluruh janjinya, kewajibannya. Tetapi ada kewajiban yang harus kita lakukan. Apa perbuatan yang dimaksud? Bahwa kita harus meresponinya. Menghidupi seluruh janji yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita harus menjaga ibadah. Meskipun situasional yang sangat sulit mengharuskan banyak orang tidak bisa datang beribadah secara offline di gereja. Tetapi kita tetap bisa menyaksikan ibadah online. Mengapa kita perlu menjaga ibadah kita? Supaya kita tetap ada di dalam ranah daripada janji Tuhan. Roma 10 ayat 17 menuliskan kepada kita, iman kita itu bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Percaya juga harus respon yang benar, menjaga ibadah. Ada tindakan action kita. Bagian kita terus mendengarkan apa yang menjadi janji yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu hal yang kedua, kita harus menekuni firman Tuhan, membaca firman Tuhan literatur secara teratur. Mengapa? Karena firman Tuhan itu berbicara tentang seluruh janji yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan merupakan panduan bagi kita sehingga kita bisa hidup berpadanan seperti apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Actionnya itu responnya, reaksi kita, perbuatan kita. Kita harus mengkondisikan diri kita tinggal di dalam firman. Yohanes 15 ayat 7 menuliskan kepada kita. Perintah Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalamku dan firman-Ku di dalammu. Sehingga seluruh kehidupan kita akan berbuah. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus dimanapun Anda berada. Hari ini kita merenungkan tentang janji Tuhan murni. Dan Tuhan sendiri yang akan menepatinya. Apa yang menjadi pesan daripada janji Tuhan? Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi kita. Tuhan mengizinkan badai gelombang kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi tidak pernah melampaui kekuatan yang kita miliki. Bahkan Ia setia memberikan jalan keluar bagi kita. Ingat, setiap pencobaan yang diizinkan terjadi tidak pernah melampaui kekuatan kita. Dan kita harus memiliki konsep percaya bahwa Tuhan sampai hari ini Ia adalah Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan Ia Tuhan adalah Tuhan pemegang kendali seluruh kehidupan kita, Alfa dan Omega. Ia sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi yang baik. Ingat, kita semua merupakan biji matanya Tuhan. Bahwa Tuhan akan menjaga kita. Tetapi ada bagian kita, jangan arogan. Kita harus melakukan bagian kita. Contoh yang paling sangat mendarat saat ini adalah pandemi.
Meskipun Tuhan hadir di dalam seluruh kehidupan kita, proteksi penuh. Tapi jangan arogan. Kita harus mengikuti protokol, cuci tangan, pakai masker, pulang, salin baju, mandi keramas. Lalu berikutnya adalah selain beriman, percaya, harus ada respon yang benar. Respon yang benar itu adalah mengkondisikan seluruh kehidupan kita untuk hidup dan tinggal di dalam firman itu melalui menjaga ibadah. Kedua, membaca Alkitab literatur secara teratur. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh merenungkan kembali janji Tuhan. Janji Tuhan adalah murni dan Tuhan sendiri yang akan menepatinya. Kami yakin dan percaya tidak ada satupun kuasa yang sanggup memisahkan janji Tuhan buat setiap kami. Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dan ada bagian yang harus kami lakukan. Bapa Roh Kudus, ingatkan kami untuk kami melakukan bagian kami. Terus menjaga ibadah kami. Terus menekuni pembacaan Alkitab, literatur secara teratur. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba-Mu berdoa kalau ada jemaat, ada umat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan jamah, oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan yang sakit. Terima kasih Tuhan, sempurnakan perenungan ibadah kami hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi. Cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Allah Roh Kudus turun berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin.